Perkenalkan, nama saya Nita, NIM 2011055030031. Di sini saya akan menyimpulkan dari video Dr. Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu mengenai perkembangan peradaban Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih penting, yang kita harus mengetahui apa itu peradaban. Nah, peradaban adalah suatu kumpulan kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia baik itu agama, tradisi, suku, dan bangsa. Nah, apa sih sejarah peradaban sebagai ilmu? Nah, sejarah peradaban sebagai ilmu adalah kemajuan pembelajaran sehingga tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan melalui pembelajaran sangat maju dan berkembang sampai saat ini. Sejarah peradabannya itu sangat panjang, tapi kita bisa melihat perkembangan ilmu saat ini. Kemudian, ilmu pengetahuan. Apa sih itu ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan adalah suatu konsep yang dihasilkan dari suatu pemikiran atau pengalaman. Kemudian kriteria ilmu pengetahuan. Apa saja sih kriteria ilmu pengetahuan? Yang pertama yaitu objeknya harus jelas, yaitu kejadiannya itu benar-benar terjadi atau fakta ya. Kemudian menggunakan metode tertentu. Metodenya di sini itu observasi dan dokumentasi. Kita langsung ke lapangan ya, untuk mengobservasi itu kejadian sebenarnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu sistematis di sini teratur dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat itu rasional. Rasional di sini sesuai akal atau pemikiran yang sudah dari suatu materi atau ilmu yang dikumpulkan itu sesuai dengan akal atau pemikiran manusia yang masuk akal. Kemudian itu yang kelima objektif itu fakta atau benar-benar terjadi. Misalnya itu ilmu yang sudah kita pelajari sampai saat ini, seperti ilmu agama Islam sampai saat ini yang dulunya belum terlalu berkembang dan sekarang sudah berkembang. Maksudnya di sini benar-benar terjadi, tempatnya dan atau kejadiannya di sini benar-benar terjadi di tempat itu, sehingga kita tidak mengarang sebuah cerita. Kemudian yang keenam itu rasional di sini kita maksudnya di sini pembelajaran sebagai masa depan. Pembelajaran yang dahulu ini digunakan untuk masa depan. Kegunaannya, manfaatnya bagaimana untuk masa depan. Bagaimana kita menanam ilmu tersebut sehingga bermanfaat untuk masa depan. Nah, kemudian itu manfaat di sini yang pertamanya itu kegunaan edukasi. Di sini kegunaan
edukasi itu sebagai pembelajaran ya, untuk manusia yang mau belajar untuk mencari ilmu, sebagai pembelajaran bagaimana yang sudah diterapkan sebelumnya itu kita jadikan pembelajaran dan kita pelajari. Kemudian inspiratif itu maksudnya berguna untuk masyarakat, berguna untuk semua manusia. Misalnya kita menciptakan suatu produk sehingga teman kita terinspirasi dari kita dan membuat produk lain, maksudnya begitu. Kemudian rekreatif, di sini kita disuruh berbuat lebih kreatif lagi, misalnya membuat sesuatu ide yang lebih kreatif, seperti mobil dari sampah pembuangan ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.